Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan Sejoli Traveling yang kali ini akan mereview Villa HMD yang terletak di daerah Trawas. Di pagi hari ini udara cukup sejuk, jadi nyaman sekali guys. Dan di depan itu ada rambu yang bertuliskan kalau ke lurus Ndelundung belok kiri ke Pemandian Jolotundo. Kita pelan-pelan saja. Di depan itu pas lampu merah sebelah kiri itu ada pertigaan. Kalau ke kiri ke arah Jolotundo. Kita akan masuk ke jalan ini guys. Oke, ikuti terus masuk ke jalan Jolotundo ini. Di depan itu ada Gunung Penanggungan yang di pagi hari ini cukup terlihat walaupun tertutup kabut tipis-tipis. Kita nikmati perjalanan di sini, hamparan sawah yang hijau. Nah, di depan itu kalau lurus ke arah UTC Ubaya dan kita berbelok ke arah kiri untuk menuju ke Jolotundo atau Villa HMD. Di jalan ini cukup lebar, jadi cukup untuk berpapasan dua kendaraan yang sedang. Cuman harus berhati-hati guys melewati jalan ini karena jalannya menaik dan menikung karena ini merupakan area di kaki Gunung Penanggungan. Villa HMD ini beralamatkan di jalan di Desa Sempur, Seloliman, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kita lurus saja. Kita juga harus berkonsentrasi guys, walaupun ini jalan desa, cuman tikungan tajam dan tanjakan lumayan di sini. Sekali lagi kita harus fokus dan berhati-hati, seperti ini jalan menurun tajam. Jalannya berkelok-kelok guys. Dan sampai di sini kita harus berhati-hati karena di depan itu tanjakan tajam. Kita melihat trek itu pelan-pelan jalannya, kita dahului aja karena ini tanjakannya cukup tajam. Dan arah belok ke arah kanan itu juga lumayan tajam guys. Jadi jangan sampai kebablasan, bisa wassalam di situ guys. Ini di pagi hari yang cerah sekali. Kita susuri daerah Seloliman ini. Ini sengaja video kita percepat agar menyingkat waktu. Buat sahabat-sahabat yang sudah tahu area jalan ini, silakan di skip saja. Nah, kita pelan-pelan belok ke arah kanan dan ikuti terus jalan ini. Kita percepat lagi videonya. Sekali lagi buat sahabat-sahabat yang paham dengan daerah ini silakan di skip saja. Kira-kira ini durasinya 2 menitan ya. Silakan di skip saja, tidak apa-apa. Nah, di sini ada pertigaan tadi ya. Kita pelan-pelan untuk menjaga agar tidak bersenggolan dengan kendaraan lain. Oke, di depan itu kalau ke arah kanan yang ada gapuronya itu menuju Pemandian Jolotundo, sedangkan ke arah kiri menuju ke Villa HMD. Ini jalan desa guys, jalannya
lumayan sempit ya. Kalaupun untuk berpapasan dua kendaraan, maka harus mencari posisi yang pas untuk bergantian melewati jalan ini. Artinya kita harus juga berbagi dengan pengendara yang lain. Seperti alam pedesaan yang dekat dengan pegunungan, udaranya sejuk sekali dan di depan itu banyak persawahan dan tumbuh-tumbuhan. Kebetulan ini di musim hujan, jadi kelihatan tumbuh-tumbuhan di sini menghijau. Sekali lagi jalannya sempit guys, cuma kita ikuti aja jalan desa seperti ini, pelan-pelan saja, karena juga di sana ada pertigaan jalan, khawatir kalau ada orang nyebrang secara mendadak. Dan santai saja nikmati alam pedesaan ini. Sejoli Traveling menyajikan video ini buat sahabat-sahabat yang tidak ada kesempatan untuk mereview langsung ke Villa HMD. Jadi review ini akan kita liput secara lengkap, mulai dari area depan outdoor, kemudian masuk ke bagian indoornya. Ada 3 bangunan, ada VIP 1, VIP 2, dan resto. Karena begitu luasnya area Villa HMD, maka kita ambil secara detail Villa HMD ini. Jangan sampai kebablasan guys. Di pertigaan seperti ini kita belok ke arah kanan dan ikuti jalan ini. Di jalan ini lumayan sudah bagus guys, udah dicor ya. Cuman ya sekali lagi jalannya sempit, cukup untuk satu mobil. Pelan-pelan saja untuk mengikuti jalan desa ini. Dan dari sini tidak jauh guys, letak Villa HMD ada di sebelah kanan jalan. Nanti jangan sampai kebablasan, pelan-pelan saja di sini. Namun di depan nanti ada rambu agar kita tidak kebablasan, lurus. Santai saja di sini, relax. Karena perjalanan kita akan sampai di depan pintu gerbang Villa HMD. Nah ini ada tanda ya, arah panah ke kanan. Nah di depan itu sudah masuk area Villa HMD. Inilah pintu gerbang Villa HMD. Pemandangan pertama yang dapat kita lihat ketika kita masuk ke area ini guys. Oke, kita jalan pelan-pelan. Sekali lagi kita akan mereview bagian luar dulu. Kita jelajahi. Kita di sebelah kiri itu ada lapangan basket dan juga lapangan bulu tangkis, jadi bisa dipakai dua-duanya tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Sebelah kiri tadi ada resto ya, ini tempat parkiran. Nah kita mulai mereview dari parkiran itu mengarah ke arah kanan. Nah di depan itu terlihat Gunung Penanggungan, jadi di sini kita bisa menikmati pemandangan Gunung Penanggungan itu tadi guys. Kita jalan terus ke depan. Di sini juga disediakan untuk santai ya, dipasang 2 kursi dan bangku. Nah kita mau mereview, diawali dari villa yang VIP yang nomor 2. Sekali lagi jalan ke depan itu untuk menuju ke resto tadi ya. Oke, kita belok ke kiri menuruni anak tangga ini, dan di depan itu ada Villa VIP 2.
Nah, yang di sebelah kanan itu Villa VIP 2. Oke, kita lanjut saja. Untuk belok ke arah kanan ini, nuruni tangga. Ini nanti ketemu persawahan yang di sampingnya ada jogging trekking dan kali yang mengalir airnya cukup deras. Dan ini villa VIP yang nomor 1. Kita jelajahi dulu areanya. Dan di depan itu nampak ada kolam renang di samping sebelah kanan villa VIP. Dan inilah jalan menuju ke kolam renang. Jadi kalau kita berada di sini guys, di kolam renang ini, kita akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah yang menghijau dan kelihatan tampak segar sekali guys. Airnya jernih. Kita bisa tengok dari kolam renang ini hamparan sawah, dan di depan itu dipasang kursi untuk bersantai. Namun saat ini payung yang di sebelahnya kursi tadi masih tertutup. Oke, kita jalan ke depan tadi. Di sebelah kiri ada ruang ganti atau toilet. Coba kita lihat di bawah. Kita turuni anak tangga. Ini di pagi hari guys, dengan sinar matahari yang cukup menghangatkan di tengah tadi pagi yang udaranya dingin banget. Yuk kita masuk ke ruang ganti dan sekaligus toilet di sini. Nah, ini penampakan di ruang ganti dan toilet sekaligus. Kita kembali ke atas. Di tepi kolam renang ini kita bisa melihat view dari ujung, dan di depan itu adalah villa VIP yang nomor 1. Dari kursi itu tadi kita masuk ke daerah rembutan ini, dan di depan itu ada pemandangan sawah yang berundak menghijau, dan di depan ini adalah tempat untuk selfie. Bagi yang berani naik ke ujung itu monggo silakan. Tapi saat kami mencoba untuk masuk ke situ, ternyata juga takut ketinggian guys. Inilah kali yang mengalir yang saya ceritakan tadi di awal, mengelilingi villa HMD ini. Di pagi hari ini dari arah kolam renang kita juga bisa melihat lapangan yang cukup luas dan sebuah gazebo yang terletak di sana. Pemandangan ini dapat kita lihat dari depan villa VIP 1 ya. Kita bisa santai di situ. Sekali lagi inilah gambar area yang cukup luas. Di samping itu tadi ada kolam renang. Dan kita kembali ke depan. Di sebelah kiri tadi itu ada lapangan bulu tangkis ya, yang tadi. Nah, kita untuk menjelajahi yang sisi sebelah sini belum tadi ya. Tadi kan yang belok sebelah kanan, sekarang kita lurus. Kita lurus menuruni jalan berpaving ini. Lumayan luas guys untuk meliput villa HMD ini. Memang kami hadirkan secara lengkap. Ini buat sahabat-sahabat yang tidak ada waktu untuk survei langsung ke villa HMD karena keterbatasan waktu misalnya guys.
Oke, kita mulai review villa yang VIP nomor 2 dulu. Di depan sebelah kanan itu adalah bentuk dari bangunan villa VIP yang nomor 2, dan di sebelah kanannya itu untuk parkir mobil. Inilah tampak dari depan bangunan villa VIP yang nomor 2. Villa VIP ini yang nomor 2 ada 2 bagian. Lantai dasar ada di bawah karena ini letaknya berundak tanahnya, dan ini kita sudah masuk di dasar ya, di lantai dasar, dan di depan itu nampak pemandangan persawahan. Inilah nampak dari depan villa VIP yang nomor 2 di lantai dasar, dan di atas itu adalah balkon untuk lantai 2. Di depan villa VIP ini ada sepasang sofa ya yang bisa kita gunakan untuk bersantai di situ. Dan sekarang kita masuk ke dalam ruangannya. Saat kita pertama memandang ke arah kanan, kita akan dihadapkan 3 tempat tidur dengan fasilitas LCD TV ya, yang lumayan cukup besar. Dan juga di sini disediakan teko untuk memasak air. Oke, kita lanjutkan untuk menengok kamar mandinya ya. Nah, di sebelah kanan ini kamar mandi VIP yang nomor 2. Posisinya ada di lantai dasar, guys. Ya, cukup menarik dan bersih, bagus juga. Dari kamar mandi tadi kita akan melihat dapur ya. Jadi kita bisa memasak di sini. Inilah ruangan dapur yang disediakan, cukup lengkap ya fasilitasnya. Dan saat kita keluar dari dapur tadi, kita akan lagi-lagi melihat 3 buah tempat tidur dengan lukisan-lukisan yang ada di dinding sehingga menambah keindahan. Dan ini nampak dari depan toilet tadi ya. Kita pandang ke luar, kita menuju ke teras luar. Nah, ini pemandangan yang dapat kita peroleh. Di sampingnya itu ada, di depannya ada tangga untuk turun. Bisa belok ke arah, lurus ke arah kanan. Atau juga bisa belok ke kanan. Nah, ini lurus ke arah kiri tadi maksudnya. Atau kita juga belok ke arah kanan. Kita menuruni anak tangga ini. Di depan itu nampak aliran air ya, yang dari kali kecil ya. Nah, di sebelahnya ini ada lintasan untuk jogging trekking ya. Di pagi hari kita bisa lari-lari kecil di sini atau sekedar main-main aliran air yang ada di sini. Cuman harus berhati-hati, guys. Oke, kita kembali ke atas. Sebelum itu melihat dulu pemandangan villa VIP yang nomor 2. Dan kita sekarang masuk villa VIP di lantai 2. Villa VIP 2 di lantai 2. Di depan itu disediakan alat komunikasi untuk memesan ke makanan. Nah, ketika kita masuk ke VIP 2 lantai atas, lagi-lagi kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Ini di balkon. Di sebelah kiri juga disediakan kursi untuk bersantai di pagi hari atau ketika di sore hari. Juga disediakan kursi di sebelah kanan. Inilah
pemandangan yang sungguh sangat indah di Villa HMD ini. Oke, kita masuk lagi ya ke dalam. Tapi kita lihat dulu kursi-kursi yang ada di depan tadi. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Nah, di depan itu tempat kamar mandi ya. Kita review juga kamar mandinya, dan di depan ada toilet dan kaca ya. Nah, kamar mandinya ada di sebelah kanan guys. Disediakan juga shower, kemudian ada mandi yang cukup nyaman sekali di situ. Setelah kita keluar dari kamar mandi, kita tengok di kamar depan tadi ketika masuk. Nah, ini ketika masuk ada teko ya. Oke, kita keluar dari villa yang nomor 2 lantai 1. Sekarang kita menuju ke Villa VIP nomor 1 di lantai 1, karena nanti liputan lantai dasarnya setelah ini guys. Oke, kita masuk. Nah, saat kita membuka pintu, kita akan dihadapkan pada pemandangan yang cukup indah. Di depan situ balkon ya, dan sebelah kiri ada kursi. Nah, ketika kita masuk, kita menoleh ke arah kanan, kita akan masuk ke ruangan toilet. Wah, ini yang membedakan guys. VIP yang nomor 1 ini kamar mandinya terkesan mewah sekali guys, juga bersih. Wah, benar-benar mewah guys. Beda ya dengan yang VIP nomor 2. Juga dilengkapi dengan shower ya. Nah, kita bisa mandi sepuasnya di sini guys. Ketika kita keluar dari toilet tadi, kita akan dihadapkan pada pemandangan sebuah LCD yang cukup besar. Di bawahnya juga disediakan teko untuk kita bisa memasak kopi misalkan. Di bawah itu ada lemari pendingin kecil. Di sebelah kiri, setelah kita melihat LCD tadi, ada kursi dan tempat tidur yang bercirikan khas ya, putih bersih. Di sebelah kanan ada 2 ya, ada 2. Oke, pemandangan yang cukup indah sekali. Ya, ada 2 tempat tidur di sebelah kanan. Yuk kita keluar sebentar, kita ke balkon. Juga disediakan di sebelah kiri ya. Beberapa set kursi, dan ini nampak kalau kita melihat ke samping itu lorong tadi itu. Oke, cukup nyantai sekali guys di sini, nyaman sekali. Dari sisi view Villa HMD ini, wow, bagus guys. Perpaduan sawah-sawah berondal dengan Gunung Penanggungan, dan tentu saja akan terasa dingin. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Kita melihat dari balkon tadi, ya nampak seperti ini dari sudut luar tadi ya.
Oke, kita akan keluar dari kamar VIP yang nomor 1 ini guys. Nah, sekarang kita mau mereview ruang bagian bawah atau lantai dasar. Cuman dari sini kita turun ya, karena kontur tanahnya di sini berundak-undak. Dan setelah kita masuk ke lantai dasar, inilah pemandangan yang dapat kita lihat. Tetap model dengan persawahan yang berundak-undak. Dan ke kanan itu jalan untuk menuju ke jogging tadi ya. Di depan ini juga disediakan kursi ya, santai. Ini kalau sawahnya menghijau guys, malah bagus sekali. Itu barusan dipanen kemudian ditanam kembali, jadi belum nampak menghijau betul ya. Tapi cukup indah di saat kesibukan kita di kota ya. Untuk berlibur di sini juga bisa menambah fresh kembali pikiran kita. Oke, kita masuk ke lantai dasar Villa VIP yang nomor 1. Di depan itu nampak tempat tidur. Kemudian di sebelah kiri ada kursi dan LCD yang merupakan fasilitas Villa HMD ini. Oke, kita tengok toilet kamar mandinya bagaimana. Kamar mandinya ada di sebelah kanan dan ini dalaman dari kamar mandi Villa HMD. Cukup modern sekali dan nampak bersih dengan fasilitas yang standar ya. Standar cuman bersih. Sekali lagi kita lihat dari sisi sebelah dalam tempat tidur, 2 tempat tidur dan di depan itu untuk menuju ke balkon. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana bentuk dapur. Jadi dapurnya ini ada di bagian ruang bawah, baik Villa VIP 1 maupun yang nomor 2. Kita tengok dapurnya. Dengan adanya fasilitas dapur ini kita bisa sepuasnya untuk memasak masakan kita yang kita sukai ya. Kita bisa olah makanan di sini. Makanan kesukaan keluarga tentunya ya. Dapurnya cukup luas guys, bersih dan standar lengkap. Oke, kita keluar dari dapur. Dan kita keluar dari lantai dasar VIP yang nomor 1. Sekarang kita menuju ke depan ke resto ya, ke kafenya. Kita review juga. Inilah tampak dari depan di pintu yang nomor 2 ini. Di kanan kirinya ada kolam ikan ya, yang kita bisa menjumpai beberapa ikan warna kuning. Cukup menyegarkan mata ya kalau kita memandangnya. Dan ini suasana halaman cafe yang ada di Villa HMD ini guys. Warung Alas Pari HMD. Oke, kita bisa pesan makanan di sini. Inilah lobby ya untuk kita pesan makanan.
dan disediakan aneka minuman kopi barangkali ya, berbagai rasa, dan ini mungkin beberapa rasa kopi atau kopi dari beberapa daerah ya. Ini termasuk brosur daripada Villa HMD. Dari sisi sebelah kiri juga disediakan sound system ya, jadi jangan khawatir kalau makan-makan di sini tidak akan merasa kesepian karena akan di play beberapa musik yang bisa juga request ya. Inilah beberapa daftar menu untuk paket renang ya. Jadi ada paket renang, kemudian ini daftar snack dan minuman. Oke, ini kita masuk ke resto di pintu bagian pertama ya, yang saat kita masuk tadi yang ada tulisan HMD. Nah, ini di sebelah kiri kita akan masuk ke bisa reservasi di sini juga. Dan di depan itu ada lorong itu toilet yang di sini juga ada toilet untuk wanita, dan di depan itu ada toilet untuk pria. Iya, cukup bersih dan terawat. Oke, itu toilet untuk pria ya. Nah, satu lagi bagian yang akan kita review di akhir video ini adalah hall ya, aula. Di atasnya resto ini guys. Jadi kita akan dari toilet tadi ke arah kiri menuju tangga ini, dan ada himbauan untuk melepas alas kaki ya. Nah, ketika kita di depan pintu, inilah gambaran dari aula yang merupakan fasilitas bagi penghuni di Villa HMD ini. Ya cukup luas guys. Kalau untuk 50 orang ini juga oke ini ya. Sekitar 50 orang bisa masuk di sini. Dengan atap joglonya. Nah, di depan itu disediakan sound system dan LCD, layar LCD untuk kepentingan presentasi barangkali. Dan di dalam aula ini, ketika kita menoleh ke kanan akan terlihat lapangan ya, basket dan bulu tangkis tadi ya. Dan di akhir ini kita akan terapi ikan dulu. Oke guys, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe. Dan bagi teman-teman sahabat yang sudah subscribe di Story Traveling ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirnya sampai jumpa dengan video-video Story Traveling yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.